kedua kali diserang ke depan. Boy angkat ke depan. Corak putih pelatih Bunyamin dan Utis. Punggung 90 saudara Rahman dan nomor punggung 12 saudara Asep, nomor punggung 22 saudara Eko, nomor punggung 8 saudara Irfan, nomor punggung 20 saudara Aldi, nomor punggung 13 saudara Jajak, nomor punggung 9 Ubadillah, dan nomor punggung 18 saudara Asep. Itulah pemain yang diintikan oleh Desa Sukamulya FC. Adapun cadangan yang mana nomor 10 saudara Ahmad, nomor punggung 14 saudara Putri, nomor punggung 4 saudara Miko, nomor punggung 15 saudara Adi, nomor punggung 3 saudara Erwin. Finalis yang akan dilaksanakan pada hari Minggu. Untuk yang merasa megang bola kami mohon untuk disampaikan ke panitia. Sekali lagi untuk yang merasa megang bola, penonton yang merasa megang bola kami mohon untuk disampaikan ke panitia. Panggilan ke saudara Adis ya, ke saudara Adis yang orang Cipete untuk menjadi fasilitator untuk menghadap ke meja panitia ya. Sekali lagi ke saudara Adis orang Cipete untuk menjadi fasilitator menghadap ke meja panitia. Yang pegang bola penonton
kedua yaitu babak semifinal yang akan bertemukan. Yang kali ini pertandingan antara Sukamulya berhadapan dengan Pabuaran FC. Yang kali ini bola masih dikuasai Pabuaran FC, ada Rames. Namun terlepas kali ini ada Dika. Ke belakang kepada pemain dari Pabuaran sekarang. Masih ada apa yang terjadi terjatuh kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Sukamulya. Menghentikan laju pemain dari Pabuaran FC di menit pertengahan babak pertama kali ini. Kedua 7, 2, 3, 4, 5 langkah cacat 3, 4, 5 langkah namun setelah saja bawah. Ada 7, bola besar. Apa yang terjadi? Kehilangan keseimbangan tadi. Lihatnya tuh umpan kepada rekan-rekannya, namun apa yang terjadi? Dibiarkan saja oleh pemain dari Sukamulya. Kali ini Asep angkat ke depan, ke tengah, Kiboy, namun terlepas Rames. Ini penyerang. Apa yang terjadi? Terlepas kali ini masih ada pemain dari Pabuaran FC, Mami gak ada sebelah kali ini melihat di tengah dari satu kilo serang kemarin. Ada sudah 7 maksudnya kepada pemain dari Pabuaran FC matikan laju main. Cukup jauh. 2, 3, 4, 5 lambungkan ke beberapa apa yang terjadi? Ada Eri terlepas kali ini seorang lepas hampir terjatuh. Namun apa yang terjadi? Body balance dilakukan oleh pemain dari Pabuaran kepada pemain Sukamulya FC. Back terakhir yang dimiliki oleh Sukamulya FC lambungkan ke sayap kanan sebagai pertahanan. Ada Kiboy 2 heading, serokan ke depan namun tidak terjangkau. Terlalu dekat di kaki pemain dari Sukamulya FC. Kali ini lambungkan lempar ke dalam Rames, namun ke base 7 maksudnya ada pemain dari 12. Sebelah lain Rames. Tendangan dilakukan oleh pemain nomor 6 dari Pabuaran FC. Sukamulya kali ini tendangan gawang atau goalkeeper. Lambungan ke tengah dua kiper pemain dari Pabuaran FC, namun apa yang terjadi? Pelanggaran dilakukan oleh pemain Pabuaran FC, dilakukan oleh kedua pemain sekaligus mengawal pemain nomor 9 dari Sukamulya FC. Kali ini kapten kesebelasan nomor punggung 20 dari Sukamulya FC ancang-ancang ke belakang berdiri di pasal 7 maksudnya kali ini 2, 3, 4, 5 pemain angkat ke depan ke sayap kanan. Terlepas begitu saja tanpa terperangkap oleh pemain satu ini, dibiarkan saja oleh Pabuaran FC bundar, namun aman saja kali ini penjaga oleh Pabuaran FC lambung ke depan. Heading dilakukan kapten sebelah ke tengah, ada Dika ke tengah Rames 1, 2, 12. Kali ini ada Kiboy angkat ke depan, ke pasal dimaksudnya ada lambung 19. Kali ini heading yang sangat amat dari Sukamulya FC. Kali bermain dari Pabuaran FC, 3 pemain mengawal pemain dari Pabuaran FC lambung 6. Masih sendiri saja, masih ke bawah dari belakang pemain yang sulit ditembus kali ini. Kali nomor 9 berada di sebelah kanan bertahan dari Pabuaran FC, namun tidak mau mengambil resiko. Bagaimana yang berada di dalam apa yang terjadi masih dalam rumah. Kali ini kami karya terpeleset kali ini tidak menang bola. Kali nomor 8 terlepas kali ini masih punya Sukamulya lambung ke depan, heading diamankan. Ada orang main di Pabuaran FC nomor punggung 6 berada di tengah, beliau terima dua ini. Ketiga kali ini berada di tengah lapangan, kembali kita dalam poin Sukamulya FC. Namun tidak mau mengambil resiko baik pertahanan dari Pabuaran FC. Tambungkan ke depan ke pertahanan dari Pabuaran FC, ada Mami kapten 11-an. Heading ke belakang Eri, ada Kiboy 1, 2 dengan 12. Masih mencari jasa rokan, cukup baik. Namun apa yang terjadi? Penyelesaian naik dan kurang sempurna, power yang kurang keras tadi dari nomor 19. Namun masih bisa ditangkap oleh penjaga gawang dari Sukamulya FC. Kali ini lambung tinggi bola masih bisa dikuasai oleh nomor 12. Kali ini masih dibayang-bayang oleh nomor 19. Di tengah lapangan ini membangun dari tengah. Kiboy melihat ke tengah, masih mencari di 1, 2 dengan kapten Mami. Masih Mami, namun masih dengan terlalu cepat ini. Nanti Subahi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sliding tadi yang dilakukan oleh pemain dari Pabuaran FC
nampaknya sedikit mengenai pemain dari Sukamulya FC, sehingga pelanggaran diberikan oleh wasit kepada pemain Sukamulya FC di depan tengah. Ancang-ancang angkat ke depan dengan pertahanan, namun di heading 20 meter dari samping kanan. Ancang-ancang cukup jauh. Throw in akan dilakukan oleh pemain. Ancang-ancang lambungkan bola ke depan, ke tengah penalti, namun ada heading dari Kiboy. Apa yang terjadi? Sudah terlebih dahulu pelanggaran dilakukan oleh pemain Sukamulya FC. Dari Pabuaran FC nomor punggung 2, lambungkan ke sayap kanan sebelah kiri pertahanan. Maming namun terlepas kontrol bola pertama. 1-2 nomor 19, masih 19, melihat namun terlalu lama. Direbut kali ini ada nomor 12. Maming sudah menyimpang lebar sayap kanan, namun apa yang terjadi? Ada Rame serangan depan, masih ada Maming ke tengah kembali. Apa yang terjadi? Serangan kali ada Sabari, kali ini namun apa yang terjadi? Terlalu lama tadi sehingga direbut oleh pemain dari Sukamulya. Nomor 9 nomor 13 membayang main bola, namun dibiarkan saja keluar meninggalkan lapangan permainan. Sukamulya sejauh ini penguasaan bola 50-50 bagi kedua kesebelasan. Lambungkan ke depan ke sebelah kiri sebelah kanan pertahanan dari Sukamulya FC, namun terlalu deras. Terjadi back pertahanan yang cukup rapat antara kedua kesebelasan. Kali ini 12 terlepas kontrol bola pertama. Ada Maming angkat ke depan, namun masih bisa dipatahkan oleh pemain nomor 16. Kali ini kembali lagi 1-2 dari kedua kesebelasan. Rapatnya pertahanan back yang dikawal kedua kesebelasan. Kembali ke belakang kapten kesebelasan. Angkat ke depan sebelah kiri pertahanan. Namun apa yang terjadi? Sapuan yang masih meleset tadi oleh pemain dari Pabuaran. Terlepas kali ini ada pemain Sukamulya. Terlepas di sini angkat ke depan, namun masih membentur badan pemain dari Pabuaran FC untuk mengintercept lemparan ketiga kalinya. Lemparan ke dalam untuk pemain Sukamulya FC, mampukah kali ini untuk menembus benteng pertahanan dari Pabuaran FC? Lakukan kali ini, apa yang terjadi? Masih bisa diintercept oleh pemain dari Pabuaran FC, Andika. Kali ini bola dimainkan oleh Rame, beradu dengan pemain nomor 6 di sebelah kanan pertahanan dari Pabuaran FC. Ada pemain dari nomor 6 cukup tinggi, dia membantu serangan Sukamulya FC. Kali ini berbalik untuk Pabuaran FC. Di lini tengah kali ini pemain nomor 12 dibayang-bayang saja. Ada Andika, tidak mau mengambil risiko. Ambil ke depan. Ada para pemain dari back pertahanan dari Sukamulya FC. Kali ini melebar ke sayap kiri sebelah kanan pertahanan. Ada nomor 12 masih melihat Sadokan ke depan. Apa yang terjadi? Handsball kali ini mengenai tangan dari pemain Sukamulya FC. 2 atau 3 Asep. Mampukah kali ini tendangan bebas yang mampu dimanfaatkan oleh Pabuaran FC? Kiboy angkat ke depan, namun power yang kurang begitu keras sehingga mampu ditangkap si kulit bunar yang menjaga gawang dari Sukamulya FC. Intercept kali lagi ini di tengah Pabuaran FC, angkat ke depan Sukamulya. Apa yang terjadi? Intercept yang kurang sempurna. FC nomor punggung 2 dan bayi nomor 9 pemain senior dari Sukamulya angkat ke depan, namun cukup tinggi penjaga gawang dari Pabuaran FC Ardi sehingga mampu ditangkap di atas udara. Kali ini pemain dari nomor 19 kembali ke belakang angkat ke depan, namun pemain maksimal tendangan yang tidak bisa. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh penonton. Tadi di awal kami sudah menyampaikan mungkin untuk Sukamulya dan Pabuaran belum hadir. Jadi pada saat gol tidak diperkenankan ada yang masuk ke lapangan. Yang pertama, yang kedua, pada saat gol tidak boleh ada yang nyawer ke pemain. Itu adalah hasil kesepakatan. Terima kasih. 2 juta. Ketika terjadi gol, jangan ada yang masuk ke lapangan atau jangan ada yang terima kasih Bapak Panitia. Kembali lagi ke pertandingan yang mana skor sementara kali ini
1-0. Mulai MC terlepas kali ini dari sebelah kanan, namun diintersep langsung kepada pemain dari Pabuan FC. Angkat ke tengah, membangun dari bawah, coba ke sisi kiri, ada 14, kedua ke tengah. Namun apa yang terjadi terlalu lama sehingga mampu direbut kali ini membangun serangan. Pemain di Sukamulya, coba ke depan. Ada yang dia sudah bertahan dari Sukamulya. Namun yang cukup beda, bola sodoran yang diberikan oleh pemain dari 12 kepada pemain nomor 6 sehingga tidak mampu dijangkau datangnya bola. Kali ini tendangan gawang lambungkan ke tengah. Berdua tengah labang kedua pemain kedua sebelasan. Namun apa yang terjadi biarkan saja. Ada pemain dari Pabuaran sodorkan ke depan. Ke sisi kiri pertahanan dari Sukamulya FC. Menjemput cukup jauh pemain dari Sukamulya FC. Sayap kanan. Kini direbut oleh pemain dari Pabuaran FC. Nomor 7 masih mencari-cari angkat ke tengah. Ada Yudi. Hendi ke belakang. Tidak connect tadi 1-2 maksudnya dengan pemain dari Pabuaran. Kontrol yang sempurna. 1-2 nomor 19. Sodorkan ke depan. Ada Skribo. Lakukan ke depan. Namun apa yang terjadi? Komunikasi tadi 1-2 maksudnya diperagakan oleh pemain. Kembali ke pertandingan, lambungkan bola ke depan, menjaga gawang, heading pemain dari Sukamulya, angkat ke tengah, kambing sebelah saat, angkat ke depan ke pertahanan sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan dari Sukamulya, masih Sukamulya, keping bola, angkat ke depan, namun apa yang terjadi? Tendangan yang dilakukan oleh pemain dari Sukamulya melalui kaki kiri masih kurang sempurna tadi. Salah penjaga gawang, lambungkan bola ke depan, berduel, kontrol bola 1-2 pada pemain Sukamulya, cukup cantik. Ada pemain 15, beliau ke tengah, 1-2 pemain 28, bagian sebelah kanan pertahanan di Pabuaran, 1-2 kali diserang ke depan. Ditahan begitu dari sebelah kiri, pertahanan sebelah kanan di Pabuaran, angkat tendangan bocor. Namun berkali-kali intersep dilakukan oleh pemain di Pabuaran. Lalu serangan balik, Rames angkat ke depan, kali ini kepada bola. Namun tidak mengambil resiko pemain dari Sukamulya FC. Hingga pemain dari bek pertahanan membuang bola, lemparan ke dalam kali untuk Pabuaran FC. Nomor punggung 7 ancang-ancang ke belakang, akankah melempar jauh kepada rekan-rekannya. Kali nomor punggung 12 di pinggir lapangan sebelah kanan pertahanan Sukamulya, ditempelkan oleh para pemain Sukamulya. Namun apa yang terjadi? Sudah keluar. Angkat tadi namun masih ada lawan dari pemain Sukamulya. Kali ini memang serangan di bawah, namun kurang sempurna tadi angkatan bola. Kembali lagi para pemain Sukamulya. Nomor 18, 1-2-8, masih 8, angkat ke depan. Pemain dari Pabuaran FC. Kedudukan sementara masih 1-0. Dari kesebelasan Pabuaran kali ini membangun serangan dari bawah nomor 8, lambungan ke depan. Namun tembok Cina yang dikawal oleh para pemain Pabuaran FC cukup rapat. Berduel di pinggir lapangan pemain dari kedua kesebelasan. Apa yang terjadi? Ada pemain dari kesebelasan Pabuaran terjatuh, salah mendarat nampaknya. Pemain dari Pabuaran FC masih tergeletak. Masih bisa berdiri pemain dari Pabuaran FC. Mata wasit sehingga kartu kuning pertama di babak pertama. Lambungan Asep ke depan dengan pertahanan belakang di Pabuaran FC. Tidak mampu menerobos pertahanan. Kali ini dari belakang nomor 8. Angkat ke tengah. Namun tidak ada striker dari Sukamulya yang mengikuti lari dari pemain nomor 8. Apa yang terjadi? Terpeleset. Penjaga gawang dari Pabuaran FC masih diamankan. Ada nomor 22 menghalau namun masih mengenai kaki pemain dari Sukamulya FC. Lemparan kali ini pemain dari Sukamulya, lambungan ke depan. Edi ke belakang kali ini membangun serangan nomor 16. Masih nomor 18. Lihat 1-2 menit bermain. Angkat ke depan. Kemana maksudnya tadi memberikan bola?
Barahkan kali tendangan spekulasi yang masih cukup jauh dari sebelah kanan sayap dari Pabuaran ke tengah. Kali ini Hedi sedangkan ke sebelah kanan 13 angkat ke depan kontrol bola sempurna nomor 9 masih 9. Apa yang terjadi terlepas kali ini ada 19. Apa yang terjadi berduel pemain dari kedua kesebelasan Pabuaran dan Sukamulya tergeletak. Cukup serius tampaknya pemain dari Pabuaran FC masih meringis kesakitan tergeletak di tengah lapangan. Langsung apa yang terjadi, kartu kuning kali ini diberikan kepada pemain Sukamulya FC nomor punggung 18. Masih diberikan perawatan pemain dari Pabuaran FC oleh tim medis yang langsung didatangkan dari Filipina. Tim medis dari kejauhan nampaknya Dika ataukah siapa. Pemain nomor punggung 3 masih bisa berdiri melanjutkan permainan yang masih cukup panjang. Letakkan bola kali ini pemain di pertahanan yang milik Pabuaran FC. Ancang-ancang 2-3-4-5 langkah sambil stretching, angkat ke depan. Ada Rames berdua tengah lapangan. Kali ini pemain tengah, pemain sang pengatur diramakan oleh Sukamulya. Terlepas kali ini maksudnya memberikan kepada pemain nomor punggung 13 atau nomor punggung 9. Kali ini bola kali di tengah berduel. Berakhir sudah pertandingan babak pertama antara kedua kesebelasan Pabuaran FC dan Sukamulya, yang mana kedudukan pertama atau sementara dimiliki oleh kesebelasan Pabuaran FC dengan kedudukan 1-0.